minta tolong dijelaskan kembali mengenai keberadaan leader di dalam apa namanya proses sistem pembelajaran ini gitu, karena kan memang masih banyak banget blunder terhadap keberadaan leader ini karena memang yang sering disebutkan pamomong ya. Oke. Terus sama ini Mas, aku akhir-akhir ini banyak sekali mendapatkan masukan ya dari cerita-cerita teman-teman bahwa mereka itu kebanyakan merasa mampu untuk belajar sendiri. Oke. Gitu, jadi aku karena aku sendiri sampai saat ini udah 2,5 tahun belajar sama Setio, tetap setiap pagi ngecek jernihan gitu-gitu segala macam. Jadi aku merasa kok kalau jalan sendiri kok kayaknya banyakan nyasarnya daripada benernya gitu kan. Bahkan para teman-teman yang sudah masuk grup pamomong pun masih banyak yang sudah merasa begini ternyata belum tepat segala macam gitu. Jadi yang aku mau tahu sebenarnya probabilitasnya untuk bisa belajar sendiri tanpa dimonitor langsung itu sebesar apa sih untuk teman-teman para pembelajar ini gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi begini teman-teman semua, persaudaraan matahari ini kan menjadi wahana untuk mengembangkan pembelajaran spiritual yang terus-menerus diperbaiki. Selama ini kita belajar lewat kajian ya kayak begini. Kadang lewat workshop, kadang lewat retret, terus ada grup-grup di WA. Ada juga lewat YouTube ya, lewat segala fasilitas yang dimungkinkan kita selalu memberikan pembelajaran-pembelajaran yang dibutuhkan oleh Anda. Nah, kita mengevaluasi bahwa itu semua ternyata belum cukup. Maka kita mengembangkan sistem pamomong. Kalau pakai bahasa Katolik yang paling agak mendekati itu sistem pemuridan. Jadi ada orang yang bertanggung jawab, dia mewakili saya untuk mengasuh sekian orang untuk memberikan bimbingan yang intensif. Nah, saat ini ada 3 pamomong ya, yang itu saya tunjuk. Tentu saja 3 pamomong ini saya tunjuk karena punya tanda kutip ya keunggulan relatif dibandingkan teman-teman yang lain yang juga menjadi murid saya. Keunggulan relatif itu artinya pada saat saya menunjuk mereka sedang ada di posisi yang paling maju secara spiritual. Saya tidak mungkin menunjuk yang tidak siap. Saya tidak mungkin menunjuk yang belum pernah membuktikan kemurnian jiwa sebagaimana yang menjadi prasyarat dari pembelajaran ini. Nah, yang saya harus katakan dulu begini, para pamomong ini mencapai level ini tuh dengan cara yang relatif singkat. Ini bagus karena memang demikianlah kebutuhan semesta. Saya butuh segera ada yang bantuin. Tapi juga ada titik lemah. Mereka tidak setangguh saya. Kalau saya begitu sudah sampai satu level itu nggak jatuh lagi terus. Nah, kalau teman-teman ini masih mungkin untuk naik dan turun, masih mungkin untuk terjatuh. Kenapa? Karena fondasinya tidak sekuat saya. Ada 2 faktor. Pertama, shiftnya kan memang beda. Kalau saya memang terlahir dengan sebuah spek khusus untuk menjalankan peran ini. Ya. Yang kedua, saya mencapai titik ini itu panjang ceritanya. Ada banyak gunung yang sudah saya taklukkan, hutan yang saya masuki. Mereka nggak pernah orang kantoran semua. Nggak pernah kan mereka itu malam-malam ya kungkung di danau sendirian gitu ya, menghadapi ketakutan tiba-tiba ada ular begini. Walaupun itu tidak membawa pencerahan, tapi itu membentuk mentalitas yang itu nggak ada pada manusia pada umumnya. Nah, teman-teman ini nggak mengalami itu. Makanya saya terus mengawal supaya mereka kalau jatuh segera bisa naik lagi ya. Jadi posisi teman-teman pamomong ini tetap menjadi asisten atau wakil saya, bukan sebagai guru yang independen ya. Saya yang harus terus-menerus menjaga kualitas mereka.
Nah, jadi kalau teman-teman misalnya ya punya keberatan tertentu dengan perilaku mereka, itu juga wajar. Jadi jangan bayangkan mereka udah seperti saya, nggak bisa juga, nggak fair. Ya. Jadi kalau ada yang tidak pas, silahkan diomongkan, bisa ke orangnya langsung, bisa ke saya. Ini bagus dan perlu untuk meningkatkan kualitas semua orang. Tapi nggak usah jadi bahan gosip yang nggak jelas, karena nggak akan memberi solusi. Oke? Nah, Pak Momong ini sekarang itu masing-masing mengasuh sekitar 42 orang. Ya. Itu dibagi menjadi total 6 grup. Nah, tapi yang mau belajar ini kan lebih banyak jumlahnya, maka kita mengembangkan mekanisme menciptakan pelapis. Ya, di bawah Pak Momong ada namanya leader of the group of learning, maksudnya. Jadi pemimpin kelompok pembelajaran. Di antaranya adalah Mas Antoni, ya. Mas Firman sama Pak Sumali mantan, karena mereka pensiun dini, nggak kuat menjadi leader. Mas Fajar. Oh ya, ada Mas Fajar, ya. Ada 9 orang yang itu disebut sebagai leader. Dan teman-teman itu diasuh atau dibimbing oleh para leader ini untuk mempraktekkan semua ajaran saya. Jadi yang mereka ajarkan juga ajaran saya, bukan ajaran mereka sendiri. Mereka dikontrol oleh para Pak Momong dikontrol oleh saya. Mereka juga hampir tiap minggu kali ya, itu mendapatkan evaluasi yang berkala gitu, teman-teman leader itu. Jadi semuanya ini ada sistemnya. Nah, jadi Anda yang dimomong oleh para leader ini, tolong manfaatkan kesempatan ini. Dan para leader ini juga sedang didorong, dilatih terus supaya bisa meningkat kesadarannya, sehingga nanti bisa memenuhi kualifikasi sebagai pamomong, gitu loh. Sehingga pamomong nanti kedepannya tidak cuma 3 orang, bisa bertambah jadi 6, 9 dan seterusnya, ya. Tetapi memang tidak gampang, begitu Pak Antoni? Ya, nanti kita kasih kesempatan Pak Antoni untuk cerita bagaimana suka duka menjadi leader, ya, gitu. Ya. Nah, leader juga sedang belajar, Pak Momong juga sedang belajar, saya juga sedang belajar, cuma bedanya Pak Momong leader belajar sama saya, kalau saya nggak tahu belajar sama siapa. Ya. Saya punya cara belajar sendiri, oke? Begitu. Nah, berikutnya, apakah mungkin seseorang itu belajar sendiri saja? Teorinya kan saya udah tahu, bening tuh gitulah, nggak ngerti lah, gitu ya. Udah saya sendiri aja di rumah, nggak usah pakai dibimbing Pak Momong, dibimbing Mas Setio. Gini ya, satu, belum tentu yang ngomong seperti itu betul-betul bisa mempraktekkan keheningan. Ngerti teori keheningan itu berbeda dengan bisa menjalankannya. Ngomong hening itu apa? Itu beda dengan bisa menjalankan hening yang sesungguh-sungguhnya. Yang kedua, kalau Anda betul-betul menekuni laku spiritual dengan orientasi pemurnian diri, tantangannya banyak. Dan belum tentu tantangan itu bisa diatasi sendiri. Makanya banyak yang sok-sokan belajar sendiri, pada akhirnya tidak sanggup menghadapi tantangan ini. Ya, udah modal kemampuan heningnya pas-pasan, nanti nggak ngerti juga kalau kesambet. Jadi kalau ditanya berapa persen probabilitas keberhasilan dari mereka yang belajar sendiri tanpa dimonitor dengan ketat, di dalam situasi ini saya mengatakan probabilitasnya adalah 0,1%. Bukan berarti saya mau menciptakan Anda tergantung pada saya, bukan. Saya hanya bicara realitas yang selama ini saya perhatikan dengan objektif. Ya. Kalaupun Anda mau belajar, kalaupun Anda tidak bisa pada saya, ya silahkan cari guru tercerahkan lainnya. Anda belajar sungguh-sungguh pada dia, dimonitor ketat sama dia, kalau ada. Tapi kecuali Anda adalah seorang avatar yang terlahir kembali, nggak usah sosokan belajar sendirilah.
sangat kecil kemungkinannya orang sukses secara otodidak. Makanya kalau mau terverifikasi objektif, silahkan siapa yang belajar sendiri, kemudian silahkan rendah hati untuk dievaluasi oleh saya kalau berani ya. Saya tunjukkan di mana masalah Anda, saya tunjukkan Anda ini udah bisa hening atau tidak, saya tunjukkan demit apa yang ada di badan Anda, saya tunjukkan ilusi apa yang ada di kepala Anda ya, supaya clear kan gitu. Itu pun kalau percaya sama saya, kalau enggak ya sudah, nanti kita sudah putus hubungan. Loh iya, mesti fair dong. Oke, begitu.